Halo sahabat Litera Edu. Kali ini Litera Edu tampil beda. Kita akan belajar berliterasi. Bagaimana sih menjadi petani milenial gitu. Kadang ketika pemuda itu lulus dari kuliah misalnya, itu kan inginnya mencari kerjaan di zona nyaman gitu ya. Misalnya jadi pegawai di BUMN atau pegawai di pemerintahan gitu kan. Tetapi kali ini Litera Edu bersama seorang yang luar biasa, yaitu Mas Faiz. Halo Mas Faiz. Bisa. Ya. Lihat Mas. Lihat. Nah, dia adalah seorang petani milenial dan pengantin baru ya Mas. Alhamdulillah. Iya, begitu. Nah, beliau di usia yang tergolong masih muda tapi berani terjun ke dunia pertanian gitu ya. Maka dari itu mari kita bersama-sama mengulik apa sih alasannya gitu ya, dan strategi-strateginya mungkin sebagai seorang petani muda di era saat ini, era milenial atau mungkin di era yang sudah mengarah ke kemajuan ini gitu ya. Mungkin pertama bisa diceritakan dulu Mas, latar belakang Mas Faiz, terus sejarahnya, mungkin kuliahnya, kemudian kenapa sampai saat ini kok berani terjun di dunia pertanian begitu. Silakan. Ya, yang pertama jelas saya memang basicnya dari keluarga petani. Ya, orang tua saya emang dari dulu kegiatan selalu melakukan kegiatan bercocok tanam. Cuman dari dulu memang banyakannya di jenis tanaman pangan, yaitu padi. Padi ya? Padi. Selain dari padi itu jarang, karena secara ilmu pengetahuan dan secara letak geografis memang yang paling bagus di sana emang komoditas padi. Di mana itu Mas? Di daerah mana itu? Lokasinya di daerah Sibalung, Desa Sibalung, Kecamatan Kemeranjen, Kabupaten Banyumas. Oh iya. Sehingga itu mungkin yang membuat saya menjadi termotivasi. Terus kemudian juga saya memang background pendidikannya dari pertanian juga, jadi mungkin sedikit memiliki istilahnya informasi-informasi baik mengenai technical skillnya ataupun juga secara pasca panennya, terus kemudian juga secara inovasi-inovasi yang ada di pertanian itu juga. Untuk itu akhirnya ibaratnya panggilan jiwa ya, untuk kembali ke ibaratnya menekuni jurusan yang telah diambil waktu kuliah. Nah, biasanya kalau anak muda kan itu ya Mas, ketika mengawali jadi petani kan lihatnya, wah petani itu perkasa kalau bahasa Banyumas ya. Perkasa terus panas prihatin. Gitu kan, prihatin. Nah, itu bagaimana sih Mas ibaratnya menghilangkan itu semua, dan kemudian apa sih yang menjadi kekuatan hatinya sehingga itu bukan menjadi halangan begitu. Yang membuat saya teguh di sektor pertanian, yang pertama jelas komoditas pangan, atau mungkin juga ya intinya di semua pertanian lah, itu kan nggak bisa digantikan dengan apapun. Kayak misal padi kan nggak ada yang padi dari bahan baku dari plastik, atau timun dari plastik atau dari mana. Otomatis kan secara ilmu ekonomi kan itu jelas selalu dibutuhkan. Jadi tinggal bagaimana kita mencari peluangnya, kan nanti di situ jelas ketemu jalannya gitu. Untuk masalah saya tetap bisa survive di pertanian, ya memang yang pertama banyak teman-teman juga yang selalu support gitu. Karena di sini saya termasuk petani pemula gitu, bukan yang memang sudah ahli atau sudah lama itu. Karena bisa dibilang kebun ini dari mulai persiapan ya dari Oktober sampai sekarang kan berarti sekitar 5 bulanan kan. 5 bulanan itu dari persiapan sampai sekarang udah mulai tersedia tanaman timun dan tanaman-tanaman lainnya gitu. Ya, berarti meskipun dari basicnya pertanian, tapi untuk terjun itu kita harus memulai lagi gitu ya. Memulai lagi benar-benar dari ya yang namanya ilmu di perkuliahan, atau kita belajar dengan orang ketika kita
mengaplikasikan sendiri di lahan kita, otomatis kan itu jelas berbeda, baik dari lokasi tempat ataupun dari curah hujan atau kondisi sosial masyarakat di sini juga berbeda gitu. Karena banyak faktor yang kita pertimbangkan untuk kita terjun di dalam dunia pertanian. Di sini yang komoditas yang paling prospektif secara harga, secara kemudahan tempat dan sebagainya, ataupun dari secara iklim, hujan, bagaimana curah hujan di sini, bagaimana ketersediaan air, bagaimana kondisi suhu dan sebagainya, kan itu sangat berpengaruh untuk nanti kita menentukan jenis komoditas dan juga menentukan pangsa pasar yang akan kita cari. Mungkin salah satu pertimbangannya tadi ya Mas, anak-anak muda itu kan belum memiliki lahan. Nah itu. Nah karena ketika kita mencoba bertani tapi lahannya misalnya memanfaatkan mungkin lahannya orang tua yang sedikit ya misalnya, atau mungkin pekarangan, itu kan dari segi hasil kan mungkin kurang gitu ya. Nah itu bagaimana sih Mas mengatasi itu semua sebagai petani pemula lah gitu? Ya kalau kondisinya seperti itu, maksudnya dengan keterbatasan ya, segalanya keterbatasan. Biasanya kan petani pemula yang pertama minim modal, nggak punya tempat, juga nggak punya relasi kan. Ya kita sadar diri aja, misal ketika kita nggak punya semuanya, ya udah kita mungkin di era sekarang kan yang terpenting kan kita kerjasama, atau mungkin bahasa kerennya kan kolaborasi kan. Kita bisa kolaborasi dengan petani-petani yang sudah ahli. Kan kita tinggal menyiapkan modal, atau ketika kita tidak punya lahan ya kita kolaborasi dengan pemilik lahan yang mungkin dia nggak memiliki keterampilan di pertanian, kan kita tinggal kerjasama itu. Nanti sistemnya juga bagaimana kita diobrolkan, entah bagi hasil, entah kita pakai dulu lahannya terus kemudian nanti bisa bayar setelah panen gimana ya, bagaimana caranya kita negosiasi dengan orang yang nantinya bakal kita ajak bersama. Sebenarnya banyak cara ya, banyak cara, gitu. Nggak harus ibaratnya nunggu menyesal nanti kalau udah tua gitu ya. Atau mungkin misalnya kan di pekarangan orang tua, ya nggak apa-apa itu pekarangan orang tua. Mungkin pertama kan kecil, tapi ketika itu hasilnya semuanya digunakan untuk usaha lagi kan otomatis nanti akan menggulung itu, akan menjadi modal yang sangat besar itu. Yang pertama yang jelas kita memiliki modalnya itu pengetahuan mengenai karakteristik yang sedang kita tanam. Otomatis itu ketika kita pengen pengembangan kan nanti bisa kita nyari investor gitu. Dengan investor melihat kita sudah menguasai medan, menguasai komoditas yang kita tanam, otomatis kan mereka akan percaya itu, sehingga investor mungkin juga bisa tertarik gitu. Oke, terus Mas Faiz nggak pengen jadi PNS atau jadi pegawai PT yang besar atau pegawai PT yang lintas negara atau mungkin BUMN gitu? Yang pengen nggak? Ya namanya orang, maksudnya kita berasal dari desa ya, ibaratnya kayak pekerjaan PNS, pekerjaan di kantoran, terus pekerjaan yang mungkin bergengsi di masyarakat ya, yang jelas tentunya kita pengen lah. Dulu saya juga termasuk bagian-bagian dari orang-orang yang berjuang di lingkaran itulah. Cuman karena semakin kesini semakin memiliki istilahnya pengetahuan tentang pertanian, terus bagaimana perspektifnya gitu dan sebagainya, saya kayak merasa kayaknya mungkin di sini jalan hidup saya menetapkan di sini. Saya tidak memandang bahwa yang PNS dan sebagainya yang lain-lain itu sudah tidak bagus lagi, tapi memang lebih kepada skala prioritas saya memang lebih ke ini, mencoba untuk mandiri gitu, berdikari di pilihan yang kita pilih gitu. Berarti sudah panggilan jiwa ya teman-teman. Dan juga ini Mas, kan mungkin menjadi petani pemula itu kan nggak mudah ya. Itu sejauh ini udah berapa bulan Mas? Ya berarti 5 bulan. 5 bulan. Oktober, November, Desember. Januari, Februari 5 bulan. 5 bulan itu bisa diceritakan nggak apa sih pahit manisnya atau mungkin kendala di lapangan yang awalnya itu ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi, itu menemukan itu atau apa sih cerita unik lah selama 5 bulan itu? Kalau kendala dan segala macamnya itu sangat banyak, bisa dibilang complicated lah ibaratnya. Karena saya juga selain di sini emang sudah ada kegiatan usaha di itu kan fotokopian itu. Jadi punya usaha lain ya. Usaha lain itu.
Jadi memilih di pertanian ini ya mungkin yang pertama secara waktu itu, bagi waktunya di fotokopian dan di sini otomatis kan memang memerlukan ya cukup banyak pengorbanan itu. Mungkin yang biasanya butuh waktu istirahat, apa mungkin siang untuk istirahat ya sekarang digunakan untuk kesini apa ngurus hal-hal yang lain yang terkait dengan usaha itu baik di fotokopian ataupun di sini. Terus juga kemudian cerita-cerita yang lain kayak dulu pengennya nanam cabai sekian itu. Sekarang gimana Mas? Sekian. Di lahannya ini ada apa saja? Ya kalau apa saja ada kacang panjang, terus goyong, terus kemudian apa namanya timun, terus kemudian cabai keriting, cabai rawit. Kenapa banyak komoditas nggak fokus ke satu misalnya Mas? Itu juga termasuk menjadi bagian dari salah satu cerita yang tadi yang complicated tadi, karena saya memikirkan ini kan dulu bagaimana dengan modal yang sekian bisa digunakan untuk lahan sekian sampai panen gitu. Nggak mengambil modal lain lagi. Ternyata setelah dilakukan banyak kekurangan modal. Jadi saya mengambil inisiatif untuk menanam timun goyong dan kacang panjang itu untuk membantu permodalan gitu. Karena ini yang masa panennya lebih cepat ketimbang yang tanaman-tanaman cabai gitu. Jadi saya berinisiatif untuk ya biar nggak kehabisan bensin di tengah jalan. Samping itu juga saling nutup antara usaha yang lain itu ya Mas. Ini salah satu strategi juga teman-teman, termasuk literasi dalam berusaha itu ya baiknya ada bagusnya, ada punya usaha lain juga ya yang untuk saling menopang istilahnya. Berarti gitu. Nah, terus ini Mas, di sekitar sini itu petani-petaninya itu apakah ada yang seusia Mas Faiz atau? Sejauh ini sih kalau di sekitar sini ya di Desa Leduk atau di Bodong Sari saya belum menemukan petani yang seusia saya. Kebanyakannya itu sudah 50 tahun ke atas. Contoh petani sebelah ini punya garapan 5 hektar. Itu udah usianya mungkin udah 57 atau mungkin 60 tahun. Dia mengelola lahan sebanyak itu. Tapi di beberapa tempat yang mungkin jauh dari sini ya ada beberapa teman yang dia istilahnya mengambil profesi di pertanian. Ya mungkin itu yang menjadi saya atau motivasi saya sering cerita kepada mereka atau sering bagi pengalaman dan sebagainya sehingga saya tetap teguh di dunia pertanian. Terus ini Mas, ini yang terakhir mungkin ya Mas, kan kita tahu ya cerita Mas Faiz tadi itu mencoba untuk memenuhi panggilan jiwa ya, terjun ke dunia pertanian itu sangat luar biasa. Tetapi di sisi lain kan memang negara kita termasuknya negara yang orang bilang katanya tanah kita tanah surga gitu. Ya kan, tongkat kayu dan batu jadi tanaman loh ya. Terus katanya negara yang agraris gitu ya. Sebenarnya peluang pertanian di saat ini di Indonesia dan di kondisi perekonomian yang menuju ke arah kemajuan ini, apakah tetap prospeknya tetap bagus atau gimana sih Mas? Menurut Mas Faiz? Ya tadi sesuai dengan latar belakang saya di sini buat di pertanian, yaitu karena yang jelas kebutuhan pokok manusia terkait dengan kehidupan kan yang namanya pangan, terus itu nggak pernah tergantikan. Cuman mungkin tantangannya adalah produk-produk impor kan gitu. Ada juga ya? Ada juga kan produk-produk impor. Nah, terkait dengan tadi untuk masalah kita biar tetap ini di pertanian, ya itu maksudnya ketika kita melihat jumlah penduduk Indonesia yang sekarang mungkin sudah 280 juta, kan berarti setiap tahun ada peningkatan itu. Otomatis secara kebutuhan pokok, secara kebutuhan bahan makanan kan sudah selalu meningkat gitu. Kan itu menjadi peluang tersendiri bagi kita, terutama bagi kita yang memang masih muda, yang masih memiliki tenaga, masih memiliki pikiran yang istilahnya cemerlang itu menjadi keuntungan tersendiri gitu. Kan tinggal mengembangkan inovasinya. Mungkin sekarang ketika kita sebagai anak muda, kayak dulu kan permasalahan di pertanian itu masalah pemasaran. Nah, mungkin sekarang di era sekarang yang keterbukaan informasi, kita bisa sedang proses menanam, kemudian dibikin videonya, terus kemudian mungkin nanti dari video-video itu orang akan tertarik membeli, kan itu menjadi channel tersendiri atau mungkin menjadi saluran pemasaran kita tersendiri gitu. Selain nanti kita juga tetap masih kerjasama dengan pedagang-pedagang di pasar, atau mungkin kita juga
menjaring pedagang-pedagang kayak semisal yang siap pakai kayak misal timun kita ke penjual lamongan gitu. Atau kita ke penjual rujak atau ke rumah makan dan sebagainya lah. Itu kan menjadi menjadi cara kita tersendiri lah untuk bagaimana kita tetap survive di sini. Iya. Nah tuh teman-teman yang mungkin melihat video ini dan mungkin merasa dirinya masih muda, mumpung masih muda, jangan tunggu Pak nanti tua baru terjun ke dunia pertanian gitu ya. Mungkin ada itu Mas yang paling terakhir pesan dan pesan-pesan untuk generasi muda nih, terutama generasi milenial yang biar mereka tertarik ya terjun ke dunia pertanian, dan juga mungkin apa sih yang ingin disampaikan begitu, monggo. Ya kalau dari saya sendiri ya monggo teman-teman memilih untuk menjadi profesi apapun, yang penting dijalani dengan keseriusan dan ya pokoknya kesenangan lah, sesuai minat dan teman-teman itu, entah jadi petani atau jadi mungkin pekerja atau jadi mungkin guru yang mencerdaskan kehidupan anak bangsa atau mungkin jadi pedagang, ya baik profesi apapun yang penting itu. Cuman ya itu dijalani dengan cinta dan kasih sayang, otomatis dengan profesi apapun mungkin bukan dari kegiatan yang intinya kita, tapi karena kita di situ benar-benar sangat fokus, sangat passion, mungkin orang melihat itu sebagai ini orang sangat sangat pandai, mungkin dia bisa mengajak kita kerjasama atau apa dan sebagainya kan di situ. Yang penting cintai kerjaanmu, yang apa yang sedang dilakukan otomatis nanti akan menuakan hasil entah dari manapun gitu. Pasti banyak sekali yang bisa kita manfaatkan. Ya, luar biasa sekali ya pengalaman yang telah disampaikan oleh Mas Faiz, dan terima kasih Mas saya ucapkan, dan semoga usaha ini semakin berkembang. Amin, amin. Dan mungkin nanti semakin luas ya Mas lahannya gitu ya, semakin memberikan manfaat kepada banyak orang begitu kan ya Mas ya gitu. Selagi masih muda, mari kita tiru Mas Faiz untuk terus bermanfaat bagi semua orang. Terima kasih, sampai jumpa di edisi Litera Edu selanjutnya.